Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di hari ini kita masih bisa berjumpa dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu di episode ke-11. Alhamdulillah kita sudah sampai ke episode 11. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Sahabat Wahyu semuanya, insya Allah kita hari ini akan mengambil tema terkait Maulid Nabi. Nah, tema hari ini yaitu bukti cinta Nabi SAW, amalkan totalitas syariatnya. Nah, jadi kita sering berpikir sebenarnya mencintai Nabi itu dengan cara seperti apa? Wujudnya seperti apa, buktinya apa, dan amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kita mencintai Nabi SAW. Nah, untuk itu tidak berlama-lama lagi, kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Saya lihat hari ini sangat cerah sekali, wajah Bung Rocky berseri-seri ya Bung Rocky. Ya, apa kabar Bung Rocky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Rocky? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Baik Bung Rocky, di bulan Maulid ini kita ingin mengambil tema tentang kecintaan kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kita memang harus mengamalkan totalitas syariatnya gitu Bung Rocky. Nah, untuk mengamalkan secara totalitas ini idealnya seperti apa Bung Rocky? Jadi tentu kita mencintai Nabi, tentu tidak ngarang ataupun mereka-reka seperti cinta kepada manusia biasa. Gitu. Karena Nabi ini kan Rasulullah SAW. Tentu kita ingin mencontoh sosok-sosok orang yang layak untuk kita contoh bagaimana mencintai Nabi. Gitu. Orang yang paling dekat dengan Nabi yaitu para sahabat gitu. Dan sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW dan sangat mencintai kan ada sahabat-sahabat dekatnya yaitu Umar, Abu Bakar, ada Ali, ada Utsman, itu kan sahabat-sahabat dekat itu. Yang kemudian menjadi sahabatnya, kemudian menjadi Khulafaur Rasyidin yang kemudian dijamin masuk surga. Nah tentu kita ingin mencontoh mereka bagaimana mereka mencintai Nabi gitu. Dalam suatu kisah gitu diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham, suatu ketika itu mereka duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian Rasul memegang tangan Umar bin Khattab, dan kemudian Umar berkata kepada Rasulullah begini, wahai Rasul, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku. Nah itu ucapan Umar. Kemudian mendengar ucapan Umar itu, Nabi langsung bersabda, tidak, demi zat yang memiliki jiwaku ini, sungguh tidak sempurna imanmu hingga aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Jadi ucapan Umar tadi dikoreksi langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mendengar pernyataan Rasul seperti itu, Umar langsung mengoreksi diri, kemudian dia mengatakan, sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Ucapan Umar ini kemudian dijawab oleh Rasul dengan sabda beliau yang mulia, sekarang engkau memiliki iman yang sempurna, wahai Umar. Jadi ini pernyataan ini menunjukkan bagaimana cara mencintai Nabi. Jadi ucapan saja yang mencintai Nabi itu melebihi siapapun kecuali dirinya, itu dikoreksi. Jadi tidak boleh mencintai Nabi itu ada yang lebih dicintai kecuali Rasulullah, termasuk kepada diri kita sendiri. Itu oleh karenanya memang ini mencintai Rasul ini harus sungguh-sungguh dan unik. Kita mencontoh kepada orang yang sangat dicintai Rasul dan juga sebagai sahabat Rasul, yaitu para sahabatnya. Nah, kalau kita mencontoh orang lain yang bukan sahabat, kemudian jauh dari itu, ya tentu kita ingin yang lebih dekat lah, yang paling tahu bagaimana cara mencintai Rasul, yaitu kita mengambil sosok Umar bin Khattab, bagaimana beliau mencintai Rasulullah SAW. Mungkin itu.
Baik, artinya memang ucapan ini sudah menjadi apa ya, level pertama bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW ya Bung Rocky ya. Ya, betul. Jadi kalau ditanya orang siapa yang paling kau cintai di dunia ini, ya tentu harusnya kalau kita ingin menyatakan cinta kita kepada Rasul, harus kita menjawabnya bahwa yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang aku cintai melebihi dari siapapun di muka bumi ini. Harusnya begitu. Nah, Baik, tinggal baik. bagaimana mewujudkan cinta itu bagaimana gitu setelah Ya, diucapkan. nah ini menjadi pertanyaan kedua Bung Rocky. Setelah Ya. secara ucapan gitu kan, secara verbal kita apa ya, menyatakan bahwa kita mencintai Rasul di atas segalanya gitu kan. Bahwa Rasulullah yang pertama yang harus kita cintai dibanding mungkin keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita gitu. Nah, cara mengamalkannya itu seperti apa Bung Rocky? Ya, pertama memang dengan ucapan tadi sebagai wujud kecintaan gitu diucapkan. Tetapi selain hanya diucapkan di bibir gitu, ini tidak boleh jadi live share saja bahwa seperti cinta anak-anak milenial sekarang yang kebanyakan mengatakan cinta di bibir tapi dalam hatinya tidak cinta kan gitu. Atau cinta betul dalam hatinya tapi sebentar saja gitu. Habis itu ketemu yang lain lebih cinta lagi kan gitu. Nah ini tentu kita mengoreksi ini bahwa kita mengucapkan cinta itu di bibir, tetapi harus dibenarkan dalam hati sampai ke tingkat yakin dan sampai ke tingkat ainul yakin, sampai ke tingkat hakul yakin, sampai ke tingkat iman, nah gitu. Jadi cinta kepada Rasul itu bukan sekedar di bibir ucapan sudah cukup bahwa tidak ada yang lebih dicintai di dunia ini kecuali Rasulullah SAW, tetapi sudah harus sampai hakul yakin bahwa itu menjadi keimanan. Artinya kalau sudah mencapai tingkat iman ini sampai ke tidak ada ragu-raguan sama sekali. Oh, artinya ini ada hubungannya dengan akidah, Bung Rocky. Betul. Jadi memang tidak boleh ini dibanding-bandingkan cinta kepada Rasul itu dengan sejenis cinta kepada yang lain gitu. Jadi ini sudah sampai kepada taraf akidah, sehingga nanti ada konsekuensi kita bisa mencapai kesempurnaan iman kita gitu. Nah itu dalam satu hadis itu dikisahkan bahwa Rasul pernah bersabda, ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya ia dapat merasakan manisnya iman. Jadi kalau kita mencintai Rasul dengan sungguh-sungguh itu akan merasakan manisnya iman itu. Apa itu 3 itu? Yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada siapapun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta kepada seseorang karena Allah dan membenci kekafiran sebagaimana ia tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ada 3 itu, kalau kita bisa mencintai dengan sungguh-sungguh maka kita akan bisa merasakan manisnya iman. Yaitu yang pertama kan cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu melebihi cintanya kepada sesuatu, termasuk benda, termasuk istri, termasuk anak, termasuk apapun di muka bumi, harus lebih dicintai Allah dan Rasulnya gitu. Nah ini akan merasakan manisnya iman gitu. Ya kedua, kalau mencintai orang itu juga disandarkan karena cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari kita mencintai sesuatu makhluk itu harus disandarkan karena kecintaan kita kepada Allah sehingga kita mencintai karena Allah gitu. Jadi kalau kita mencintai istri kita itu karena kecintaan kita kepada Allah yang telah menciptakannya gitu, makhluknya itu, kemudian kita mencintai karena Allah. Jadi bukan karena yang lain, sehingga kita mengurusnya, merawatnya, menyayanginya juga tidak keluar dari koridor aturan-aturan yang Allah telah tentukan. Itulah cinta kepada Allah, yaitu menjalankan segenap aturan-aturannya, mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan. Ini wujud kecintaan kita kepada Allah sampai ke taraf iman. Jadi tidak boleh goyah lagi itu. Jadi kalau sudah cinta itu, maka apa segala yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu harus kita turuti. Disitulah Allah juga menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma atakumur rasul fakhuduhu amanahakum anhu fangtahu. Jadi di situ Allah menegaskan bahwa kita disuruh dan diperintahkan agar apa saja yang dibawa oleh Rasul ambil atau terima, dan apa saja yang dilarang maka tinggalkan.
Jadi tidak ada dalam konteks ini karena keimanan kita kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala di situ mencapai taraf tingkat keimanan, bukan sekedar cinta biasa. Oleh karena sudah sampai taraf iman, maka apa saja yang dibawa oleh Rasul maka diterima dan diambil, dan apa saja yang dilarang maka ditinggalkan atau tidak kita kerjakan. Itu sampai seperti itu dalam konteks taraf itu, maka kita akan bisa merasakan manisnya iman. Jadi cinta kepada Rasul ini harus dikaitkan dengan keimanan, bukan sekedar cinta biasa gitu. Begitu. Baik Bung Rocky. Seperti yang kita bahas pada level individu ya, mungkin kita perlu membahas sebenarnya wujud atau amalan yang bisa dibuktikan selaku individu seperti apa, mungkin sampai ke masyarakat, bahkan sampai negara, apakah memang bisa dilaksanakan? Apakah dan itu menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasul Muhammad SAW itu seperti apa levelnya dari ketiga level tersebut, Bung Rocky? Ya, kan kalau tadi perintah Allah itu kita disuruh wujud cinta kita atau bukti cinta kita kepada Rasul itu, Allah memerintahkan apa saja yang diperintahkan oleh Rasul maka kerjakan, dan apa saja yang dilarang maka tinggalkan. Jadi itu wujud kecintaan kita. Nah biasanya kalau kita kepada orang yang dicintai saja, apa nasihatnya pasti kita ikuti gitu. Nah, apalagi kalau sudah sampai orang yang dicintai sampai level diimani gitu. Nah sampai level iman sehingga kita merasa manisnya iman. Maka tentu semua perintah yang dilaksanakan, semua yang dilarang kita tinggalkan. Nah kalau kita pilah perintah dan larangan itu dari Allah, itu di dalam Al-Quran itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Ada yang terkait dengan individu, perintahnya dan larangan itu. Ada yang terkait dengan jamaah atau masyarakat gitu. Yeah. Dan ada yang terkait perintah itu kepada pemimpin dan daulah atau negara. Jadi perintah itu ada berbagai pilah-pilah konsekuensinya gitu. Nah kalau sekedar individu, itu mungkin mudah kita laksanakan perintahnya. Di antaranya misalnya dalam konteks syariat yang diperintahkan dari Nabi terkait dengan individu adalah terkait dengan pakaian, bagaimana makan, bagaimana beribadah. Beribadah itu individu itu bisa dilakukan sendiri secara sholat gitu ya, itu sendiri. Puasa itu sendiri bisa dilakukan. Tapi ada juga syariat ataupun perintah dan larangan yang dikerjakan tuh bisa berjamaah gitu. Ya itu tidak sendirian. Nah itu biasanya lebih baik, misalnya dalam konteks ini misalnya sholat berjamaah, kemudian berdakwah gitu ya. Nah ini perintahnya berjamaah gitu kan, perintahnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair gitu ya. Adalah sekelompok orang gitu. Nah itu untuk menyeru atau berdakwah, menyeru kepada al khair gitu. Menyeru kepada Islam gitu. Nah itu sifatnya berjamaah. Jadi dakwah itu bisa dilakukan, ada yang dilakukan oleh individu, kemudian ada yang harus dilakukan secara berjamaah. Nah ada juga perintah dan larangan yang syariat itu diturunkan kepada kita itu tidak bisa dilakukan oleh individu, tidak bisa dilakukan oleh jamaah. Misalnya perintah tentang memotong pencuri, tangan pencuri. Nah ini kan tidak boleh dilakukan oleh individu, tidak boleh dilakukan juga oleh jamaah, tetapi oleh institusi yang punya kewenangan untuk menegakkan hukum, yaitu daulah gitu. Maka di zaman Rasul juga demikian gitu. Untuk menerapkan hukum-hukum yang terkait dengan jihad, yang terkait dengan kisos gitu ya, yang terkait dengan kenegaraan gitu, hubungan politik luar negeri. Nah itu semua harus membutuhkan kerangka daulah ataupun negara gitu. Nah ini yang kita lihat bahwa syariat yang harus kita jalankan secara total itu tentu berbagai level itu yang bisa dilakukan. Ada yang bisa dilakukan oleh level individu, ada yang dilakukan oleh jamaah dan masyarakat, termasuk mengoreksi penguasa itu perintah secara jamaah kepada pribadi dan masyarakat, dan juga ada yang perintah yang ketiga yaitu sifatnya kepada daulah sebagai institusi untuk menegakkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran atau hukum Allah, atau yang tadi diperintahkan dalam surat Al-Azhar itu, apa saja yang diperintahkan oleh Rasul itu laksanakan, apa yang saja dilarang tinggalkan. Nah kalau kita lihat seperti itu maka urgen kita bisa melakukan di berbagai level itu, semua harus merujuk sebagai wujud kecintaan kita kepada Nabi, harus menjalankan syariatnya.
syariatnya Nabi apa? Yang ditinggalkan yaitu Al-Quran dan Sunnah itu gitu. Jadi aturan-aturan itulah yang harus kita jalankan baik secara individu, secara bermasyarakat maupun bernegara. Gitu. Itu posisinya. Baik Bung Rocky. Jika ada pertanyaan seperti ini Bung Rocky, banyak sahabat wahyu itu berpikir bahwa oke, saya akan melakukan perintah sesuai level individu yang bisa saya lakukan, karena memang itu kemampuan saya. Jadi saya tidak mau berpikir terlalu jauh dakwah ke masyarakat, apalagi sampai kepada level negara. Bagaimana tanggapan itu, Bung Rocky? Hanya mencukupkan diri gitu, Bung Rocky? Ya, wujud cinta kepada Nabi itu kan Nabi tidak mencukupkan diri untuk urusan pribadi gitu. Rasul itu tidak hanya sholat malam, tidak hanya puasa gitu. Tapi Rasul juga mencontohkan kita, kalau kita sepakat ya cinta kepada Rasul itu mengikuti semua apa yang dilakukan Rasul kan gitu, apa yang diperintahkan Rasul. Rasul juga itu mengurus umat gitu, mengatur ekonominya, kemudian juga pergi berperang, kemudian membangun hubungan dengan negara-negara lain atau wilayah-wilayah lain gitu ya. Itu semua dilakukan oleh Rasul gitu. Nah, kita tentu kalau ingin mengikuti Rasul, ittiba kepada Rasul, tentu kita mengikuti ajaran-ajaran atau perintah-perintah yang beliau sudah perintahkan kepada kita, yaitu ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang sudah digariskan supaya kita mengikuti perintah-perintahnya gitu, atau menjalankan syariatnya gitu. Jadi memang ada warisan Rasulullah SAW yang dalam konteks ini diamalkan oleh Umar bin Khattab. Tadi kita bilang bagaimana Umar bin Khattab sebagai wujud sosok yang kita jadikan teladan dalam mencintai Rasul. Beliau itu dalam suatu ketika melakukan ibadah haji. Umar bin Khattab melakukan ibadah haji itu semua ritual haji itu dilakukan persis seperti yang dilakukan oleh Rasul. Dan terakhir beliau mencium Hajar Aswad. Dan di saat mencium Hajar Aswad itulah Umar bin Khattab itu berkata, seandainya Rasul tidak menciummu, padahal kamu hanya sebuah batu hitam, maka aku tidak akan mencium. Karena Rasul mencontohkan mencium Hajar Aswad, maka aku mencium. Nah, itu kata Umar bin Khattab itu. Itulah wujud bagaimana Umar bin Khattab itu dia melaksanakan kecintanya itu, menjalankan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Itu wujud kecintaannya. Jadi wujud kecintaan kita kepada Rasul itu menjalankan apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul dalam konteks baik individu ibadahnya, baik dalam konteks kepemimpinan, baik dalam konteks ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Kan Islam itu diterapkan ke semua aspek. Bukan hanya pada sisi yang kayaknya saya bisa, yang lainnya saya nggak bisa, saya tinggalin gitu. Kan banyak yang berpikir seperti itu, Bung Rocky. Ya, tentu nanti kalau kita lihat bahwa memang ada klaster itu atau kelompok, hadis Nabi itu mengatakan apabila kalian melihat suatu kemungkaran maka ubahlah dengan tangan kalian. Kalau kalian mampu mempunyai kekuasaan dengan tangan, maka ubahlah dengan tangan kalian atau cegahlah dengan tangan kalian. Tetapi bila tidak, maka cegahlah dengan lisan kalian. Dan jika tidak, maka cukup di dalam hati, dan itulah selama-lama iman. Nah, kalau kita mengambil tahapan untuk melakukan aktivitas yang dilakukan oleh Rasul tadi, itu kan minimal ada di 3 level itu. Ada level ya udahlah, saya nggak bisa melakukan itu, saya cukup berdoa dalam hati saja gitu. Itu kategorinya selama-lama iman gitu. Yang kedua ya harus dengan ucapan, mencegah dengan ucapan, menasihati, mengingatkan itu dengan ucapan, itulah kategori dakwah itu. Dan yang ketiga, kalau dia punya kekuasaan, dia harus menggunakan kekuasaannya itu untuk mencegah terjadinya kemaksiatan. Nah, inilah misalnya kita ambil contoh ini ya, praktek ketika Nabi Muhammad SAW yang kita muliakan, kita kita junjung gitu ya, kita hormati, tiba-tiba ada orang yang menghina Nabi gitu. Ya, taruhlah nggak usah orang lah, kita dengar lah, langsung kita lihat tunjuk Prancis lah kan gitu. Iya. Emmanuel Macron lah kan gitu, menghina, mendukung penghinaan terhadap Nabi, bahkan dia menuding Islam sebagai agama yang
krisis dan seterusnya lah. Ya. Nah, menghina sekaligus itu dia mendukung penghina Nabi, sekaligus dia menghina Islamnya itu. Nah ini Macron ini tentu kategorinya orang yang sombong. Kenapa dia menolak kebenaran dan dia merendahkan orang lain, bahkan menghina Rasulullah SAW. Nah, bagaimana sikap kita dengan lihat fakta bahwa Nabi dihina seperti itu? Bagaimana wujud kecintaan kita kepada Nabi? Nah, wujud kecintaan kita tentu kita bisa lihat sebagai level individu. Kita harus bersuara, kan gitu. Bersuara mengecam gitu. Kemudian menasihati siapapun pihak yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan untuk bisa melakukan sesuatu dengan kekuasaannya itu, mencegah itu terjadi gitu. Mencegah penghinaan itu terjadi gitu. Jadi tidak cukup dia hanya berdoa saja, tidak cukup. Karena dia bisa bersuara. Karena kan dia punya kewajiban untuk menasihati penguasa itu, atau mengkritisi penguasa, muhasabah lil hukam, untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan porsinya. Jadi level individu dia bisa menyatakan kemarahannya, pembelaan kepada Nabi itu dengan ucapan-ucapannya. Tentu dibarengi dengan doa. Tidak cukup hanya dengan doa, karena dia bisa mengucapkan dan meneriakkan sesuatu. Kedua, bagi level jamaah, tentu dia bisa berkumpul, berkelompok, suaranya akan lebih besar. Gitu. Nah, dia harus juga menyampaikan suara itu di tengah-tengah publik. Gitu. Dan yang ketiga ada level pemimpin yang punya kekuasaan kewenangan. Gitu. Nah, kalau punya kekuasaan kewenangan, dia bisa dengan kekuasaannya itu, mestinya dia bisa mencegah. Gitu. Mencegah bahkan menghentikan. Kalau sudah terjadi, dihentikan. Nah, ini kan pernah terjadi di penghinaan terhadap Nabi ini kan pernah dilakukan Perancis ketika zamannya Voltaire dulu, ketika ingin membuat drama, dan waktu itu di zaman Sultan Abdul Hamid II. Dan ketika mendengar itu, Sultan Abdul Hamid II memanggil kedutaan Perancis, lalu diultimatum, kalau kalian tidak menghentikan pertunjukan drama yang menghina Nabi itu, maka akan saya umumkan jihad, kan gitu. Ini langsung Prancis takut waktu itu, sehingga tidak jadi dilaksanakan pertunjukan drama itu yang menghina Nabi. Nah, kala itu memang ada Khalifah, ada Sultan Abdul Hamid II gitu. Nah, karena dia punya kekuasaan, dia berani menekan itu. Bahkan dia bilang kalau dilakukan dia akan mengirim pasukan, kan gitu. Nah, sekarang ini kan banyak sebenarnya pemimpin. Banyak presiden yang selevel itu, banyak raja juga gitu. Kan ada di Saudi ya raja, ada yang keemiran, ada yang presiden gitu ya. Sebagai kepala negara, semestinya mereka bisa menekan Prancis untuk menghentikan penghinaan itu. Bahkan dia bisa mengucapkan minimal dengan kekuasaannya itu dia menghentikan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid II itu gitu. Nah, kalau dia bisa para pemimpin sekarang itu punya kewenangan seperti itu, maka kewajiban dia untuk menghentikan itu. Jadi kalau pemimpin-pemimpin itu hanya mengecam, nah itu sebenarnya levelnya pemimpin ormas yang mengecam. Karena ormas nggak mungkin ngirim pasukan. Tapi kalau negara punya pasukan, punya hubungan diplomatik, dia bisa memanggil duta besarnya, menekan lewat duta besarnya, bahkan mengancam supaya menghentikan. Kalau tidak menghentikan, bisa diancam lagi lebih tegas lagi dengan pengiriman pasukan atau sejenisnya. Nah, itu baru menunjukkan bahwa dia menggunakan kekuasaannya untuk membela Nabi yang dihina. Nah, itu kita tidak tahu nanti. Yang penting kita ingatkan bahwa penguasa harus melakukan pembelaan terhadap Nabi dengan berbagai kewenangan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki. Dia yang punya pasukan, yang punya tentara, yang punya kewenangan diplomatik. Nah, itu harusnya dia gunakan untuk menekan dan untuk menghentikan itu. Karena pasti nanti di akhirat akan ditanya oleh Nabi itu. Kamu saya dihina dulu, ngapain aja loh, kan gitu. Baik, Bung Rocky, saya mau potong nih. Karena ada pertanyaan seperti ini, Bung Rocky. Nabi tidak pernah marah ketika dihina, Bung Rocky gitu. Jadi ngapain kok kita marah gitu? Nabi saja dihina nggak pernah marah. Nah, ini untuk bagaimana menanggapi statement-statement seperti ini, Bung Rocky? Ya, Nabi dihina tidak pernah marah. Itu ketika Rasul belum memiliki daulah.
Jadi harus dibedakan. Ketika Rasul masih berdakwah di Mekah dan belum punya kekuasaan gitu, belum punya pasukan, belum punya kewenangan, belum mendirikan daulah Madinah, itu memang beliau dihina, kadang dilempari kotoran gitu ya, dicaci maki, bahkan di Taif itu dilempari batu sampai berdarah itu, sampai dikisahkan darah di kakinya itu menempel di terompahnya kan gitu, sampai mengering gitu. Itu karena belum punya kekuasaan. Tapi coba ketika waktu setelah itu ada setelah mendirikan daulah Madinah, ada nggak yang berani menghina gitu? Dikirim pasukan, kan gitu. Jadi kita ini umat Islam saat ini karena memang nggak punya kekuasaan mungkin ya gitu. Yeah. Tapi pemimpin Islam kan banyak gitu. Yang jadi presiden dia Muslim, maka dia akan dituntut itu dengan kekuasaan yang dia miliki apa yang sudah dikerjakan gitu untuk membela nabinya. Nah kalau kita rakyat jelata mudah, kita pertanggungjawabannya kita sudah teriak-teriak mengingatkan penguasa yang punya kekuasaan untuk menghentikan mengirim menekan secara diplomatik, bahkan bisa mengirim pasukan. Toh mereka nggak melakukan, yang penting kita sudah mengingatkan. Jadi kalau mereka melakukan tentu Prancis akan bergetar juga gitu. Kan sudah ditunjukkan dulu ketika Sultan Abdul Hamid II itu begitu mengumumkan seperti itu, Prancis berhenti. Inggris juga yang akan melakukan drama juga berhenti gitu. Karena pasti mereka tahu, ini kalau betul-betul marah mereka juga bisa menimbulkan ketakutan bagi rakyatnya gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya ditunjukkan betapa banyak pemimpin-pemimpin Muslim sekarang. Tadi saya sebut ada banyak raja, ada banyak presiden, ada juga mungkin kaisar yang lainnya ya. Banyak presiden, banyak raja. Tapi mereka tidak berani mencontoh gitu. Bagaimana Sultan Abdul Hamid II gitu, ketika kekhilafahan itu masih ada, dia dengan tegas bisa menghentikan tindakan Prancis maupun Inggris. Ini mungkin perlu kita dudukkan. Jadi kalau memang Rasul betul tidak marah itu dulu ketika dakwah di Mekah. Tetapi ketika di Madinah jangan ada yang melecehkan Islam, jangan ada yang menghina kaum muslimin gitu. Itu bisa difutuhat gitu. Jadi tentu ini yang butuh kita dudukkan persoalannya gitu. Kemudian ada keheranan juga di kita ini umat Islam sekarang. Kebanyakan umat Islam sekarang itu ketika dirinya dihina, keluarganya dihina, organisasinya dihina, marahnya luar biasa gitu. Tapi begitu Rasul dihina seperti sekarang ini, nggak ada suaranya. Nah, ini yang kita ingatkan kepada mereka bahwa kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Rasul itu, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa cintamu kepada Rasulullah? Kenapa dihina diam saja? Kamu cinta sama istrimu saja, kalau istrinya dihina kamu marah. Cinta kepada bapak dan orang tuanya kalau dihina marah. Cinta kepada organisasi kalau dihina marah gitu. Cinta kepada pemimpin gubernur, bupati atau presiden kalau dihina kamu marah gitu. Tapi kenapa Nabi dihina gitu, kok kamu tidak apa-apa, tidak marah gitu? Harusnya dilaporkan itu gitu. Kita laporlah penghinaan kepada Nabi ini kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kita cukup mengingatkan kepada aparat-aparat yang ada di sini, karena mereka punya kewenangan, mereka punya kekuasaan. Para pemimpin yang punya kekuasaan itu tidak cukup hanya sekedar mengajukan mengecam dengan suara, ini tidak cukup. Karena kalau yang ngomong itu levelnya ya individu seperti kita ini, atau level ormas lah, mengecam saja, kan tidak punya pasukan, tidak punya pendanaan, tidak punya kewenangan diplomatik dan seterusnya. Tapi kalau levelnya pemimpin yang punya kekuasaan, dia punya kekuasaan diplomatik maupun kekuasaan dengan melakukan memiliki pasukan, harusnya bisa menekan lebih jauh terhadap Prancis yang menghina Nabi. Dan kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang itu. Nah, ini kita sampaikan supaya wujud cinta kita kepada para pemimpin-pemimpin kita yang punya kekuasaan, supaya jangan sampai terlambat melakukan itu atau bahkan tidak melakukan sama sekali, nanti di akhirat akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Dan penyesalan tiada berakhir, Bung Rogi. Oh ya, betul. Penyesalan itu biasanya memang di belakang, di depan tidak ada penyesalan tuh. Nah, gitu. Baik, Bung Rocky. Ini menjadi pertanyaan terakhir, sekaligus pertanyaan pamungkas. Jadi dari awal hingga beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya tanyakan dan sudah dijawab, sebenarnya
wujud cinta sejati itu seperti apa, Bung Rocky? Nah, ini justru sekaligus menjadi closing statement, Bung Rocky, bahwa sebagai seorang Muslim mungkin dan sebagai di level masyarakat bahkan negara, meskipun sudah dijelaskan, tapi saya ingin mengambil benang merahnya, bagaimana wujud cinta sejati kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Bung Rocky? Ya, wujud cinta sejati atau bukti cinta kita kepada Rasul secara terbukti sejati itu karena Rasul itu sebagai Nabi utusan Allah yang membawa syariat. Salah satu bukti cinta kita, wujud kesempurnaan iman kita adalah mengimani syariatnya, kemudian menerima sepenuhnya secara kafah, totalitas, tidak boleh memilih-milih syariatnya, kemudian mengamalkan juga secara totalitas syariahnya, sehingga tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali seluruh hidup kita itu diatur oleh syariat, baik dalam ekonomi, dalam berpolitik, dalam pendidikan, dalam mengurus negara, dalam membuat pertahanan keamanan, maupun dalam berbudaya, semua merujuk dan mencontoh, meneladani orang yang kita cintai di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu kita ingat betul, karena kita lihat Umar bin Khattab itu mencontohkan bagaimana dia mencintai Rasulullah dan menerapkan seluruh apa yang dilakukan oleh Rasul, termasuk warisan yang diwariskan kepadanya, termasuk dalam hal memimpin atau memimpin pemerintahan. Umar bin Khattab itu ketika mewarisi kepemimpinan, beliau itu amanah. Jadi ketika Abu Bakar wafat, mewariskan negara yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah dengan model piagam Madinah itu, kemudian wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian Abu Bakar wafat dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar itu amanah, dia tidak merubah sedikit pun contoh-contoh kepemimpinan, termasuk hukum-hukum kenegaraan yang dipraktekkan oleh Rasulullah, dia tidak rubah sama sekali. Termasuk sistem pemerintahnya dia tidak rubah. Jadi sejak Rasulullah dia tidak rubah. Jadi dengan sistem kekhilafahan itu, menerapkan hukum syariah itu, Umar bin Khattab tidak merubah menjadi kerajaan, tidak. Seandainya Umar bin Khattab merubah kerajaan kan bisa jadi raja dia. Kalau dia merubah menjadi demokrasi, dia bisa menjadi presiden. Yeah. Tapi Umar bin Khattab tidak melakukan itu. Karena kecintaan kepada Nabi, warisan Nabi itu dia jaga, sistemnya dia pelihara, hukum-hukumnya dia terapkan, semuanya dia terapkan sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang mungkin harus kita contoh. Tadi saya bilang kita mencontoh sosok orang yang paling tahu bagaimana cara mencintai Nabi, bahkan ketika dia mengucapkan dia mencintai Nabi kecuali dirinya gitu, itu dikoreksi langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan hadisnya tadi bahwa tidak sampai kamu mencintai aku, tidak ada yang lebih kau cintai kecuali diriku. Gitu. Sehingga Umar langsung mengoreksi pernyataannya, dia mengatakan sekarang maka tidak ada yang lebih aku cintai di muka bumi ini kecuali engkau ya Rasulullah. Nah, itu baru dibilang Anda sudah sempurna imannya. Nah, kita semestinya dalam konteks mencintai Rasulullah Muhammad SAW, mencontohlah Umar. Dia menerapkan seluruh syariat Rasulullah SAW secara totalitas. Tidak dirubah-rubahnya. Nah ini sekarang kan kita ekonominya nggak tahu mengikuti syariatnya siapa. Nah, coba perhatikan. Ekonomi kita menggunakan sistem kapitalis. Ini nggak tahu syariatnya siapa ini. Kemudian sistem politik kita menggunakan sistem demokrasi. Ini syariatnya siapa? Setahu saya kalau teori trias politika ya syariatnya Perancis dulu, Montesquieu yang ngajari kan gitu. Nah ini harus diubah, dikembalikan kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW, baik dalam politik, pemerintahan, kepemimpinan, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Rasul sudah mencontohkan semua itu dan Al-Quran maupun As-Sunnah sudah lengkap mengaturnya seluruhnya. Itu tinggal kita menggali dan mengambilnya langsung dari situ. Inilah wujud cinta kita sejati kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menjalankan seluruh ajarannya, yaitu syariat yang dibawanya secara totalitas. Jadi jangan sampai kita meninggalkan. Nanti ditanya, dulu kenapa ekonominya kau tidak pakai ekonomi yang
aku perintahkan gitu, aku contohkan. Lalu kita mau jawab apa gitu? Sekarang masih pakai ekonomi riba, ya mungkin ya ajarannya Adam Smith kan gitu. Nah itu sekarang sistem pemerintahan kita masih pakai trias politika, model yang diajarkan oleh Montesquieu gitu. Nah ini juga nanti kita khawatir para pemimpin ini nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, kenapa tidak mengikuti sunnah-sunnah syariat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menerapkan syariatnya secara totalitas, tanpa memilih mana yang suka, apa yang tidak suka. Tetapi suka tidak suka kita jalankan seluruhnya. Nah itu mungkin wujud cinta sejati kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sangat luar biasa. Saya tangkap kalimat terakhir Bung Rocky bahwa ketika kita mengaku ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, artinya kita tidak bisa mengambil mana yang kita suka dan meninggalkan mana yang tidak kita suka. Artinya baik itu yang kita sukai ataupun tidak sukai, ketika itu berasal dari Rasulullah, baik itu aturan untuk individu, masyarakat, bahkan bernegara, kita harus mengikuti seluruh syariat ataupun apapun yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya itulah bukti cinta Nabi SAW dan amalkan totalitas syariatnya. Jadi sahabat Wahyu, ketika kita mencintai Nabi, kita mencintai Rasul Muhammad SAW, kita tidak bisa memilih lagi, karena itulah bukti cinta totalitas. Jadi tidak ada kata nanti ataupun alasan-alasan yang lain ya Bung Rogi ya. Nah, begitulah wujud ataupun bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik sahabat Wahyu, kita sudah di akhir acara Bincang Bersama Wahyu sore ini atau hari ini. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bung Rocky atas waktunya sudah menyempatkan. Mungkin di sana hujan nggak Bung Rocky? Di sini hujan. Di sini hujan. Oh sama. Baik. Dan saya juga mohon maaf kalau untuk hari ini saya berada di dalam mobil karena memang sedang dalam perjalanan. Saya mohon maaf kalau memang kurang berkenan sahabat Wahyu, tapi kayaknya nggak masalah ya. Karena kita bincang santai kan, bukan bincang resmi atau apa. Jadi mohon dimaklumi. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan acara kali ini bisa menambah ataupun meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, sekali lagi jazakallahu khairan katsiran Bung Rocky Al-Maroki, dan saya Wahyu Utomo memohon maaf, dan kita akhiri acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu hari ini, dan sampai bertemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.